Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Siti Imratun Azizah, NIM 2014-210780. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran distribusi. Saluran distribusi yaitu bisa membantu memastikan arus komunikasi, arus uang, dan kepemilikan atas barang. Di dalam saluran distribusi terdiri atas perantara pemasaran seperti agen atau calo, perantara grosir, dan perantara retail yang bergabung untuk memindah dan menyimpan barang di jalur dari produsen ke konsumen. Tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam saluran distribusi terdapat perantara pemasaran. Perantara pemasaran yaitu organisasi-organisasi yang membantu memindah barang dan jasa dari produsen ke pengguna bisnis dan pengguna akhir. Yang kedua yaitu agen dan calo. Agen atau calo yaitu perantara pemasaran yang mempertemukan pembeli dan penjual untuk membantu dalam merundingkan sebuah transaksi tetapi tidak mengambil alih kepemimpinan barang. Yang ketiga yaitu perantara grosir. Perantara grosir yaitu perantara pemasaran yang menjual kepada organisasi lain. Yang keempat yaitu perantara retail, yaitu organisasi yang menjual pada konsumen akhir. Nah, yang terakhir ini yaitu nilai versus biaya perantara. Nilai versus biaya perantara ini maksudnya nilai dan biaya perantara itu agar seimbang. Kita sudah ada aturannya atau prinsip-prinsipnya, yaitu jika perantara pemasaran tak dapat dihilangkan, tetapi aktivitas tidak dapat dihilangkan, seperti Anda dapat menghilangkan perantara grosir dan perantara retail, lalu konsumen akan harus melakukan tugas-tugasnya, termasuk pengangkutan, penyimpanan barang, dan menjalin komunikasi dengan pemasok. Jadi jika nilai dan biaya pemasok itu harus melakukan prinsip-prinsip tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Afri, NIM 2014-210785. Saya di sini akan menjelaskan tentang utilitas. Apa yang dimaksud dengan utilitas? Dalam ilmu ekonomi, utilitas adalah kemampuan memuaskan keinginan atau nilai yang ditambahkan organisasi, barang atau jasa saat produk dibuat menjadi lebih berguna atau lebih mudah diakses konsumen dibanding sebelumnya. Ada 6 macam utilitas. Yang pertama adalah utilitas bentuk, diberikan terutama oleh produsen, dibandingkan dengan perantara, terdiri dari mengambil bahan-bahan mentah dan mengubah bentuknya sehingga mereka menjadi produk berguna. Yang kedua adalah utilitas waktu, menambahkan nilai pada produk dengan cara membuat produk-produk tersebut tersedia saat dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah utilitas tempat. Utilitas tempat adalah menambahkan nilai pada produk dengan cara menaruh barang di tempat orang-orang menginginkannya. Dengan semakin banyaknya penjualan global, utilitas tempat akan bertambah penting. Yang keempat adalah utilitas kepemilikan. Utilitas kepemilikan melakukan apapun yang perlu untuk memindahkan kepemimpinan dari satu pihak ke pihak yang lain. Yang kelima adalah utilitas informasi. Utilitas informasi adalah menambahkan nilai pada produk dengan cara membuka arus informasi dua arah antar peserta pemasaran. Dan yang terakhir adalah utilitas layanan, menambahkan nilai dengan cara menyediakan layanan cepat dan ramah selama dan setelah penjualan dengan cara mengajarkan pelanggan bagaimana cara terbaik menggunakan produk dengan berlalunya waktu. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Desi Arfiana, NIM 2014-21078088. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedagang grosir, agen dan calo,
dan intensif. Yang pertama pedagang grosir yaitu perusahaan-perusahaan independen yang mengambil alih kepemilikan atas barang-barang yang mereka distribusikan. Ada 3 jenis pedagang grosir yaitu rock jobbers, pedagang grosir bayar dan bawah, dan dropshipper. Yang pertama rock jobbers yaitu pedagang grosir yang mengisi rak penuh dengan barang dagangan bagi peritel. Contohnya itu yaitu seperti musik, mainan, kaos kaki, serta alat kesehatan atau kecantikan oleh rock jobbers. Yang kedua pedagang grosir bayar dan bawah. Pedagang grosir ini yang terutama melayani peritel-peritel berukuran lebih kecil dengan jenis yang lebih terbatas. Contohnya seperti office depot dan Satpos membolehkan peritel dan pembeli lainnya menggunakan kartu kredit. Yang ketiga dropshipper, yaitu pedagang grosir yang memiliki peranan dari peritel dan perantara grosir lainnya. Contohnya yaitu batubara, kayu, gelondongan, bahan-bahan kimia. Agen dan calo. Agen dan calo ini mempertemukan pembeli dan penjual dalam bentuk negosiasi. Walaupun demikian, tidak seperti pedagang grosir, agen dan calo tidak pernah memiliki produk-produk yang akan didistribusikan. Yang terakhir yaitu intensif. Intensif ini yaitu distribusi yang meletakkan produk di sebanyak mungkin gerai retail. Produk-produk yang memerlukan distributif ini yaitu contohnya seperti barang-barang sehari-hari seperti rokok, peringin karet, dan majalah populer. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dulur Sakinah, NIM 2014-210790. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi selektif. Distribusi selektif adalah penggunaan hanya sekelompok retail yang diistimewakan di satu wilayah. Pemilihan seperti ini berguna untuk meyakinkan produsen akan penjualan dan layanan yang berkualitas. Penggunaan peralatan rumah tangga, perabot, dan pakaian, terutama menggunakan distribusi selektif. Distribusi eksekutif. Distribusi eksekutif adalah penggunaan hanya satu toko retail di wilayah geografis tertentu. Retail ini memiliki hak eksklusif untuk menjual produk, memberi layanan istimewa, dan lebih memperhatikan merek ini dibandingkan merek-merek lainnya. Selanjutnya adalah retail tanpa toko. Retail tanpa toko ini termasuk juga dengan retail elektronis. Retail elektronis adalah penjual barang dan jasa kepada konsumen-konsumen akhir lewat internet. Penjual retail online ini diperkirakan naik 22% di tahun 2005 menjadi 172 miliar. Akan tetapi, mendapatkan pelanggan barulah setengah dari pertempuran. Setengahnya lainnya adalah pengantar barang. Jika pelanggan retail ini merasa persediaan tidak ada dan pengiriman gagal, maka pelanggan retail ini akan kembali ke toko biasa. Jenis-jenis toko retail. Jenis-jenis toko retail adalah yang pertama, department store. Department store adalah menjual perabotan rumah tangga, peralatan rumah tangga, dan pakaian. Dan yang kedua adalah toko diskon, menjual beragam produk pada harga di bawah department store. Yang ketiga, pasar swalayan, menjual makanan, sabun cuci, dan produk-produk kertas. Dan yang keempat, toko gudang, menjual makanan dan barang dagangan umum. Yang kelima, convenience, menjual makanan dan barang-barang lain yang lokasinya mudah dijangkau. Dan yang keenam, pembunuh kategori, menjual banyak variasi dari satu jenis produk. Dan yang ketujuh, toko outlet, barang-barang dagangan umum langsung dari produsen. Dan yang terakhir ada yang kedelapan, toko khusus, yaitu menjual berbagai pilihan barang dalam satu kategori. Toko-toko konvensional juga termasuk bisnis online. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang telemarketing. Telemarketing ini penjualan barang dan jasa melalui telepon. Sekitar 80.000 perusahaan menggunakan telemarketing untuk melengkapi atau menggantikan penjualan lewat toko dan untuk melengkapi penjualan online. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dulgita Mordianti, NIM 2014-210795. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin penjajah, kios, dan kereta. Lalu penjualan langsung dan penjualan bertingkat, kemudian pemasaran langsung. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mesin penjajah, kios, dan kereta. Mesin penjajah mengeluarkan barang-barang sehari-hari saat konsumen menaruh jumlah yang cukup banyak alias disimpan dalam sebuah tempat penyimpanan uang. Mesin penjajah ini biasanya terdapat di daerah SPBU, bandara, sekolah, perkantoran, dan lain-lain. Kios dan kereta memiliki biaya sewa yang lebih rendah dibandingkan biaya sewa toko. Karenanya mereka dapat menawarkan harga lebih murah untuk menjual barang. Contohnya dapat diketahui menjual barang kaos oblong, jam tangan, dompet, dan lain-lain. Lalu saya akan menjelaskan mengenai penjualan langsung. Penjualan langsung adalah menjual barang kepada konsumen di rumah ataupun di tempat kerja mereka. Penjualan langsung ini biasanya dikatakan sebagai sales. Barang yang dijual sales ini misalnya kosmetik seperti bedak, lipstik, dan alat-alat kecantikan lainnya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai penjualan bertingkat. Penjualan bertingkat memperoleh komisi untuk penjualan mereka sendiri dan juga menghasilkan komisi bagi upliners yang merekrut dan pada saatnya menerima komisi dari downliners yang direkrut. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah setiap aktivitas yang secara langsung menghasilkan dan menghubungkan produsen atau perantara dengan konsumen akhir. Pemasaran langsung ini menjadi populer karena berbelanja dari rumah atau dari tempat kerja lebih memudahkan konsumen pergi ke toko atau ke mal-mal yang ada di sekitar kita. Contoh dari pemasaran langsung ini adalah katalog penjualan atau jual beli dalam bentuk online. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Bella Puspitasari, NIM 2014-2010-796. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dapat membangun suatu kerjasama melalui sistem-sistem distribusi. Nah, dalam konsep membangun kerjasama dalam sistem saluran, di sini pastinya kita akan memunculkan pertanyaan bagaimana produsen dapat mengajak para perantara grosir dan pengecer untuk bekerjasama dalam sistem seperti itu. Nah, salah satunya dengan mengkaitkan perusahaan-perusahaan tersebut dalam satu hubungan formal. Nah, di sini ada 4 sistem atau cara yang dapat digunakan. Yang pertama ada sistem korporat, sistem kontrak, sistem yang diatur, dan rantai persediaan. Yang pertama adalah sistem distribusi korporat. Nah, yang dimaksud sistem distribusi korporat ini merupakan suatu sistem yang seluruh organisasi di dalam saluran distribusi tersebut dimiliki oleh satu perusahaan saja. Contohnya saja seperti Sherwin-Williams. Sherwin-Williams ini memiliki toko retail sendiri, sehingga dia dapat mengelola toko atau mengkoordinir toko tersebut secara maksimal, mulai dari pemajangan, penentuan harga, promosi, dan juga kendali barang persediaan. Nah, yang kedua adalah sistem distribusi kontrak. Yang dimaksud sistem distribusi kontrak ini merupakan sebuah sistem di mana para anggotanya diikat untuk bekerjasama melalui sebuah kontrak perjanjian. Di sini dibagi lagi menjadi 3, yaitu sistem waralaba, rantai bersponsor perantara grosir, dan kerjasama retail. Nah, sistem waralaba yang pertama ini contohnya seperti McDonald dan juga KFC. Nah, sistem waralaba ini merupakan sistem yang para perwaralaba menyetujui semua peraturan, regulasi, dan juga prosedur yang ditetapkan oleh pewaralaba yang nantinya akan menghasilkan kualitas yang konsisten. Nah, yang kedua adalah rantai bersponsor perantara grosir. Yang dimaksud rantai bersponsor perantara grosir ini contohnya saja seperti Ice Hardware dan juga toko makanan IGA. Nah, pada perusahaan-perusahaan ini dilakukan perjanjian dengan cara menggunakan nama yang sama, dan juga para toko-toko atau perusahaan ini bekerja sama dalam sistem kesatuan toko, walaupun toko-toko tersebut dikelola secara independen dan juga berperan serta dalam rantai promosi. Nah, yang ketiga yaitu kerjasama retail. Yang dimaksud kerjasama retail ini mirip sekali dengan rantai bersponsor perantara grosir.
kecuali dalam hal sistem yang diawali para peritel. Di sini toko-toko ini bekerja secara independen dan juga para peritel ini setuju untuk memfokuskan pekerjaan mereka pada pembelian dari suatu perantara grosir. Nah, yang ketiga yaitu sistem distribusi yang sudah diatur, yaitu merupakan satu sistem distribusi di mana para produsen di sini mengelola seluruh fungsi pemasaran di tingkat retail. Fungsi-fungsi yang saya maksudkan adalah pemajangan, kendali barang persediaan, kemudian promosi dan juga penentuan harga-harga. Nah, yang terakhir adalah rantai persediaan. Di sini rantai persediaan ini juga disamakan dengan rantai nilai, yaitu seluruh aktivitas yang terdiri dari urutan-urutan aktivitas yang saling berkaitan yang harus dilakukan oleh berbagai organisasi untuk memindahkan barang dan jasa dari sumber bahan mentah hingga ke konsumen akhir. Yang termasuk rantai persediaan ini yang saya maksudkan adalah seperti petani, penambang, pemasok, kemudian peritel, perantara grosir. Dan contoh lain dari rantai persediaan ini seperti mobil Sorento. Nah, mobil Sorento ini merupakan keluaran dari Kia yang dirakit oleh Korea Selatan. Di sini dinamakan mobil Sorento karena ini diberi nama berasal dari tempat peristirahatan yang berada di Italia. Nah, mobil Sorento ini ban-bannya terbuat atau berasal dari Michelin, kemudian juga komponen-komponennya ini berasal dari seluruh dunia. Jadi negara-negara yang berpartisipasi atau ikut serta dalam pembuatan mobil tersebut adalah Amerika Serikat, Meksiko, Thailand, Cina, dan yang pertama adalah Korea Selatan. Nah, rantai persediaan atau rantai nilai ini juga berkaitan erat dengan yang dinamakan rantai atau manajemen rantai persediaan. Ya, yang dimaksud dengan manajemen rantai persediaan ini merupakan proses mengelola pergerakan dari bahan mentah, komponen, barang setengah jadi hingga barang jadi. Kemudian juga informasi yang terkait dengan seluruh organisasi yang terlibat dalam rantai persediaan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dela Vegasari Junior Putri, NIM saya 2014-210-799. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar rantai persediaan. Di sini yang dimaksudkan dengan rantai persediaan adalah urutan aktivitas yang berkaitan yang dilakukan oleh organisasi untuk memindahkan barang dan jasa dari sumber mentah sampai kepada tangan akhir yaitu konsumen. Di sini pada gambar atau bagian rantai persediaan, pada gambar pertama dari pabrik pemasok itu menuju ke produsen. Nah, dari produsen akan menyalurkannya kepada perantara grosir. Dari perantara grosir akan disalurkan lagi menuju ke peritel, dan setelah itu pada tahap akhir peritel akan sampai kepada konsumen. Nah, di dalam rantai persediaan ini terdapat saluran distribusi. Saluran distribusi adalah lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, dari saluran distribusi ini terdiri dari produsen, perantara grosir, peritel, dan juga konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logistik. Nah, logistik di sini dia meliputi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian arus fisik bahan-bahan atau barang. Jadi yang disampaikan dari titik awal menuju titik akhir yaitu konsumen. Nah, untuk memenuhi permintaan pelanggan atau konsumen dan memperoleh laba. Yang kedua adalah logistik ke dalam. Logistik ke dalam adalah membawa bahan mentah, kemasan, barang, dan jasa lainnya, dan informasi dari produsen ke konsumen. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Onika Putri, NIM 2014-210-801. Saya akan melanjutkan dari rekan saya. Yang ketiga adalah penanganan bahan-bahan atau materials handling.
Penanganan bahan-bahan adalah pemindahan barang-barang dalam gudang dari gudang ke pabrik dan dari pabrik ke berbagai stasiun kerja. Yang keempat adalah logistik keluar atau outbound logistik. Logistik keluar adalah bidang logistik yang mengelola arus barang jadi dan informasi pembeli bisnis dan pembeli konsumen akhir. Yang kelima adalah logistik berbalik atau reverse logistik. Logistik berbalik adalah bidang logistik yang membawa barang-barang kembali ke pabrik karena ada yang cacat atau untuk mendaur ulang bahan-bahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memindahkan barang dari produsen ke konsumen secara efisien. Maksudnya adalah saluran distribusi terdiri dari atas seluruh perantara pemasaran, yaitu agen atau calo, perantara grosir dan peritel, di mana perantara pemasaran memiliki pengertian sebagai organisasi-organisasi yang membantu memindahkan barang dan jasa dari produsen ke pengguna bisnis dan pengguna akhir. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Citra Wanadia Butawi, NIM 2014-2108-2. Saya akan menjelaskan mengenai memilih mode transportasi yang paling tepat. Semua metode transportasi dapat dievaluasi atas kriteria layanan dasar, seperti biaya, kecepatan, keandalan, fleksibilitas, frekuensi, dan juga jangkauan. Yang pertama adalah kereta api. Kereta cocok untuk pengiriman jumlah besar. Pengiriman barang menggunakan kereta api merupakan yang terbaik untuk barang yang berukuran besar. Seperti contohnya yaitu batu bara, gandum, mobil, dan peralatan berat. Pengiriman dengan menggunakan kereta api merupakan cara yang kena hemat energi untuk memindahkan barang dan dapat memperoleh keuntungan besar jika harga bahan bakar tersebut naik. Yang kedua adalah truk. Truk merupakan mode transportasi yang terbesar kedua setelah kereta api. Perbedaannya adalah gerbong kereta api dapat membawa 2 trailer truk. Truk tersebut cocok untuk pengiriman jumlah kecil ke lokasi yang jauh. Yang ketiga yaitu angkutan air. Angkutan air ini tidak mahal tapi lambat, sehingga transportasi laut tidak cocok untuk barang yang harus diantar cepat. Kapal laut lebih banyak mengangkat volume barang, dan transportasi air ini bersifat lokal dan internasional. Yang keempat adalah transportasi udara. Transportasi udara termasuk mahal tetapi cepat. Transportasi udara merupakan faktor penting dari banyak negara. Salah satu manfaat utama dari transportasi udara adalah kecepatan, dan pesawat udara dapat membawa berbagai macam barang mulai dari paket-paket hingga mobil. Kemudian yang terakhir adalah pengiriman intermodal, yaitu merupakan penggunaan berbagai transportasi mulai dari transportasi udara, darat, dan air yang bertujuan untuk menyelesaikan satu pergerakan kiriman jarak jauh. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Krisna Bagas Karisma, NIM 2014-210807 akan menyampaikan materi tentang fungsi penyimpanan dan melacak. Pertama yaitu fungsi penyimpanan sendiri di sini adalah digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan digunakan untuk dijual atau dikirim. Contoh dari fungsi penyimpanan sendiri yaitu barang tersebut diantar cepat agar orang memutuskan untuk membeli barang tersebut. Dan di setiap negara wajib mempunyai persediaan agar bisa menyebarkan ke wilayahnya. Persentase terbesar dari biaya logistik sendiri yaitu adalah penyimpanan. Fasilitas dari penyimpanan sendiri adalah gedung, dan gedung dibagi menjadi dua, yaitu gedung penyimpanan dan gedung distribusi. Gedung penyimpanan di sini adalah gedung yang jangka waktunya sangat lama, yaitu untuk menyimpan gunting rumput atau sekrop salju, dan bisa digunakan, dan alat tersebut digunakan saat ingin dilakukan. Dan
gudang distribusi di sini adalah fasilitas untuk mengumpulkan lagi produk-produk yang akan dipasarkan. Contoh dari untuk diantarkan kepada pembeli. Contoh dari di sini yang paling terkenal yaitu adalah FedEx. FedEx di sini mempunyai ratusan ribu paket dikirim dengan cepat. Yaitu dan selanjutnya adalah melacak barang. Melacak barang di sini adalah kode untuk melacak barang yang ada di barang tersebut. Satu aspek penting mengelola arus barang dari produsen ke konsumen adalah melacak keberadaan barang setiap waktu. Perusahaan menggunakan kode batang hitam dan putih untuk memberikan tanda kepada barang. Dan ada alat lain yaitu RFID, yaitu Radio Frequency Identification. Dan alat tersebut digunakan untuk melacak barang. Dan alat paling baru di sini yaitu menggunakan campuran adalah Bluetooth. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.